Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6, tema 8, subtema 1, pembelajaran 5. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ketika musim hujan tiba, bumi menjadi basah karena tersiram air hujan. Banyak tanaman mulai tumbuh, pohon-pohon yang layu karena kekurangan air tampak segar kembali. Para petani mulai menanam padi di sawah, cuaca yang semula panas menjadi sejuk. Musim hujan selalu dinantikan oleh banyak orang, namun ada kalanya musim hujan menyebabkan bencana. Saat membaca koran, Edo terlihat keheranan. Mengapa? Di koran diinformasikan bahwa saat ini di Argentina sedang terjadi musim panas. Namun pada saat bersamaan di Kanada sedang terjadi musim dingin. Mengapa terjadi perbedaan musim di antara negara-negara di dunia? Mari kita amati gambar berikut. Ayo mengamati pada halaman 41. Amati gambar berikut untuk memperjelas jawabanmu. Bacalah fakta-fakta sains dari gambar di atas. 1. Bumi membuat sebuah jalur atau orbit berbentuk elips saat mengelilingi matahari yang disebut revolusi. 2. Jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk 1 putaran. 3. Selama setahun, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari sehingga terjadi perbedaan musim. 4. Akibat revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan setiap 3 bulan sekali mengalami perubahan musim. Kanada terletak di belahan bumi utara, sebaliknya Argentina terletak di belahan bumi selatan. Pada saat matahari memanasi bumi bagian selatan, Argentina mengalami musim panas, sebaliknya negara yang terletak di belahan bumi utara seperti Kanada mengalami musim dingin. Berdasarkan gambar di halaman sebelumnya dan bola dunia yang kamu miliki, lengkapi tabel musim di wilayah belahan bumi utara dan belahan bumi selatan berikut. Tabel musim di wilayah belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Waktu 21 Juni sampai 23 September, belahan bumi utara panas, belahan bumi selatan dingin. Waktu pada 23 September sampai 22 Desember, belahan bumi utara gugur dan belahan bumi selatan semi. 3. Waktu 22 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi utara dingin dan belahan bumi selatan panas. Dan yang keempat, waktu 21 Maret sampai 21 Juni, belahan bumi utara semi dan belahan bumi selatan gugur. Ayo mencoba pada halaman 42. Saat kamu mempraktikkan gerakan bumi mengelilingi matahari yang disebut revolusi bumi, 1. Buatlah orbit bumi berbentuk elips seperti gambar dan matahari sebagai titik tengahnya di lapangan sekolahmu. 2. Gunakan bola dunia dan senter untuk membantu. 3. Siswa yang berada di tengah memegang senter dan berperan sebagai matahari. 4. Satu siswa lainnya memegang globe dan berperan sebagai bumi. 5. Siswa yang menjadi bumi akan mengelilingi matahari sesuai orbit yang dibentuk sambil memutar bola dunia yang dibawanya
Siswa dapat pula berputar seperti bola dunia yang dipegangnya. 6. Cara berputar seperti terlihat pada gambar, berlawanan dengan arah jarum jam. 7. Saat berpindah dari satu titik ke 3 titik lainnya, jelaskanlah musim yang sedang terjadi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Perhatikan juga posisi siswa yang berputar terhadap senter, dan apakah jarak teman yang menjadi bumi dan temanmu yang menjadi matahari selalu sama? Ukurlah jarak A dari keempat titik, yaitu B1, B2, B3, dan B4. Tuliskan hasil pengukuranmu, jarakmu pada tabel di bawah ini. Posisi A ke B1 jaraknya sama dengan jarak A ke B3, tetapi tidak sama jaraknya dengan A ke B2 dan tidak sama jaraknya dengan A ke B4. Posisi A ke B2 jaraknya sama dengan jarak A ke B4, tetapi tidak sama jaraknya dengan A ke B1 dan tidak sama jaraknya dengan A ke B3. Posisi A ke B3 jaraknya sama dengan jarak A ke B1, tetapi tidak sama jaraknya dengan A ke B2 dan tidak sama jaraknya dengan A ke B4. Posisi A ke B4 jaraknya sama dengan A ke B2, tetapi tidak sama jaraknya dengan A ke B1 dan tidak sama jaraknya dengan A ke B3. Dari hasil pengukuran jarak di atas, apa yang dapat kamu simpulkan tentang bentuk orbit bumi? Yang dapat saya simpulkan tentang orbit bumi yaitu bahwa orbit bumi berbentuk elips. Ayo mencoba pada halaman 44, menjadi reporter. Apakah kamu tahu yang disebut reporter? Bacalah informasi singkat di bawah ini. Reporter adalah orang yang bertugas meliput berita di lapangan dan melaporkannya kepada publik. Laporan dapat berbentuk tulisan untuk media cetak. Laporan juga dapat berbentuk lisan yang disampaikan melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Dalam kegiatan ini, kamu akan bermain peran menjadi reporter cilik. Bekerjalah bersama dengan teman sebangkumu, carilah informasi dari berbagai sumber tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Sajikan informasi yang kamu temukan dalam format 5 fingers fact seperti gambar berikut. Petunjuk: temukan 5 informasi penting mengenai gerak revolusi bumi dan dampaknya. Tuliskan informasi yang kamu temukan di tiap jari. Sumber informasi yaitu dari internet. Fakta pertama yaitu bumi mengelilingi matahari pada orbitnya membutuhkan waktu selama 365,25 hari atau 1 tahun. Fakta kedua yaitu akibat peredaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi adalah adanya perbedaan lama siang dan malam. Fakta ketiga yaitu akibat revolusi bumi adalah adanya perubahan rasi bintang. Fakta keempat yaitu akibat revolusi bumi adalah adanya gerak semu tahunan matahari. Dan fakta kelima yaitu akibat revolusi bumi adalah adanya perubahan musim. Olahlah kembali poin-poin informasi yang kamu dapatkan menjadi poin-poin berita dengan menggunakan gaya penyajian berita seperti seorang reporter. Naskah reportase tentang gerak revolusi dan dampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang ada di kelas 6. Reportase kami hari ini adalah mengenai revolusi bumi dan dampaknya. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Seperti yang diketahui bersama, bumi mengelilingi matahari membutuhkan waktu tepatnya 365,25 hari atau 1 tahun surya dan disebut sebagai kala revolusi bumi. Adapun dampak dari revolusi bumi adalah sebagai berikut. Dampak pertama yaitu adanya perbedaan lama siang dan malam. Revolusi dan kemiringan sumbu bumi menyebabkan gejala yang terjadi selalu berulang setiap tahun.
Peristiwa alam tersebut bisa terlihat di kutub utara dan selatan. Karena perbedaan jarak dekat atau jauhnya kutub dengan matahari menyebabkan adanya perbedaan lama siang dan malam. Dampak yang kedua yaitu adanya perubahan rasi bintang. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Rasi bintang yang biasa dikenal umum antara lain rasi bintang Biduk, rasi bintang Scorpio, rasi bintang Leo. Revolusi bumi mengakibatkan rasi bintang-bintang tersebut terlihat berubah. Dampak yang ketiga yaitu adanya gerak semu tahunan matahari. Pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan disebut gerak semu harian matahari. Gerak revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring mengakibatkan matahari seolah-olah bergeser. Dampak yang keempat yaitu adanya perubahan musim. Perubahan musim terjadi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Musim yang terdapat di bumi antara lain musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim-musim tersebut terjadi pada tanggal tertentu. Dan dampak yang kelima yaitu penggunaan kalender Masehi. Kalender Masehi ditetapkan berdasarkan revolusi bumi. Catatanku tentang revolusi bumi dan dampaknya yaitu revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Dampak dari revolusi bumi antara lain 1. Perbedaan lama siang dan malam. 2. Perubahan rasi bintang. 3. Gerak semu tahunan matahari. 4. Adanya perubahan musim. Dan 5. Ditetapkannya kalender Masehi. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.